Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami dari mata kuliah Praktek Analisa dan Perancangan Perusahaan. Di sini kami akan mengambil topik mengenai analisis pengembangan usaha furniture di CV Kava Batam menggunakan metode SWOT. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Fajar Kurniawan, lalu ada Fendi Apriansah, lalu ada Hamka, dan ada Ricky Marcelino. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Hamka. Hamka, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bung Fajar atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bung Fajar, yaitu latar belakang penelitian. Perkembangan dunia usaha yang semakin besar menyebabkan para pelaku usaha harus menghadapi persaingan yang ketat pula. Dengan melakukan penelitian terhadap produk dan bisnisnya sendiri, membuat para pelaku usaha mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghadapi para pesaingnya. Pada saat ini, khususnya Kota Batam, banyak ditemukan pelaku usaha membuka usaha yang bergerak di bidang furniture. Karena Kota Batam merupakan kota yang sedang berkembang pada sektor pembangunan, konstruksi, perumahan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, saat ini banyak orang menggunakan bahan aluminium sebagai alternatif menggantikan kayu pada konstruksi jendela, pintu, dan partisi. Alasan masyarakat menggunakan aluminium antara lain dalam proses pembuatan lebih cepat dibandingkan dengan material kayu. Aluminium tidak akan mengalami lapuk dan terkena rayap. Hal ini yang dapat tren bisnis furniture menggunakan bahan aluminium berkembang pesat di Kota Batam. CVKV adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan perdagangan, khususnya partisi, furniture, dan aluminium siap pasang. Semakin banyak persaingan usaha bergerak di bidang yang sama membuat penghasilan atau omset dari CVKV sedikit mengalami penurunan. Lanjut Bang. Dari sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama merancang strategi pengembangan usaha CVKV menggunakan metode SWOT. Dan yang kedua itu aspek yang digunakan dalam pengembangan usaha di CPKV. Baik, di sini ada teori pendukung. Yang pertama yaitu studi kelayakan usaha atau bisnis. Yang kedua adalah aspek hukum. Kenapa ada aspek hukum? Yaitu yang pertama untuk memperkecil adanya risiko. Yang kedua untuk mempermudah perencanaan bisnis. Yang ketiga untuk melancarkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat yaitu adalah untuk mempermudah pengendalian. Adapun tujuan untuk aspek hukum yaitu yang pertama adalah menganalisa kegiatan usaha yang dijalankan, yang kedua yaitu menganalisa ketetapan bentuk badan hukum dan ide bisnis yang dilaksanakan, yang ketiga itu menganalisis kemampuan bisnis yang akan dilakukan dalam bentuk memenuhi persyaratan perizinan. Dan selanjutnya itu adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknik dan operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi sosial, dan selanjutnya itu kriteria penelitian kelayakan inventaris, dan terakhir ini adalah SWOT atau IFE, EFE, IEFE. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Fendi Afriansa. Fendi, silakan. Baik Bang, baik Bang Hamka, terima kasih waktunya. Profil perusahaan CV Kava. Jadi CV Kava di sini berlokasi di Bengkong Harapan 2, Jalan Perjuangan Blok P nomor 88. Perusahaan CV Kava ini bergerak di bidang kontraktor dan perdagangan, spesialis furnitur berbahan aluminium, berdiri pada tahun 2019 sampai 2024 sampai sekarang. Jumlah pekerja saat ini 7 orang. Aset yang dimiliki kurang lebih
175 juta, omset atau per bulannya kurang lebih 120 juta, modal usahanya kurang lebih 50 juta. Oke, Bang Fajar, next. Di sini ada surat izin usahanya, jenis bahan aluminiumnya, sama foto produknya. Harga produknya jendela per meternya 750.000, pintu 850.000 per meternya. Kalau custom desain 850.000 sampai 1 juta per meternya. Sumber bahan bakunya diambil dari Batam sama Singapura. Oke, next Bang. Di slide ini saya dan teman kelompok saya, kami survei ke lokasi perusahaan CV Kava dan kami melakukan wawancara kepada ownernya mengenai CV Kava, mengenai profil perusahaan CV Kava. Metodologi penelitian, waktu dan tempat 30 September 2023 sampai 14 Oktober 2023 yang berlokasi di Bengkong Harapan 2 Blok P nomor 88. Jenis datanya primer dan sekunder. Metode pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisa data, matriks IFE, EFE, dan IEFE atau pemberian bobot dan rating pada setiap faktor-faktor yang digunakan. Baik, slide ini akan dibacakan oleh Bang Ricky. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Randy. Di sini terdapat flowchart yang pertama mulai, kemudian identifikasi masalah, studi literatur, dan pengumpulan data. Ini mendapatkan hasil internal ataupun eksternal melalui metode SWOT. Jika ia ada mendapatkan pengolahan data yang berupa IFE dan EFE. Jika tidak, langsung hasil sesuai. Ia lanjut ke metrik IE, setelah itu analisa dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Setelah itu selesai. Next Bang. Oke. Hasil dan pembahasan. Yang pertama aspek hukum. CV Kasa sudah mempunyai surat izin usaha. Yang kedua aspek pasar dan pemasaran. Untuk CV Kava, target pasarnya berupa konsumen atau pelanggan yang sedang melakukan konstruksi pembangunan. Dan untuk posisi pasar pada CV Kava adalah daerah sekitar hanya mempunyai satu kompetitor atau usaha rumahan, sehingga peluang mendapatkan pelanggan dari daerah tersebut 80% bagi CV Kava. Dan untuk strategi pemasaran, CV Kava sendiri mempunyai strategi pemasaran yang berupa word of mouth marketing ataupun disingkat WOMM, ini berupa dari mulut ke mulut. Yang kedua, harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, melakukan promosi menggunakan dengan memanfaatkan teknologi berupa website, media sosial, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Fajar. Kepada Bang Fajar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menjelaskan hasil dari laporan kita. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Jadi di dalam matriks IV, yaitu Internal Factor Evaluation, dan di mana di dalam matriks ini kita akan menganalisa mengenai strength, yaitu kekuatan dan weakness dari CV Kava itu sendiri. Jadi di sini ada 8 poin. Ada 7 poin mengenai kekuatan dari CV Kava. Yang pertama yaitu memiliki harga yang kompetitif. Lalu yang kedua ada produk yang dihasilkan berkualitas, efisiensi waktu pengerjaan, memiliki banyak pilihan model produk dan custom design.
Lalu selanjutnya ada pelayanan dan respon yang baik. Lalu pelayanan delivery service juga ada. Yang terakhir, CV Kava dapat menerima pesanan dalam jumlah sedikit maupun banyak. Lalu dari segi kelemahannya, CV Kava ini mempunyai 6 kelemahan dari hasil analisa dan observasi yang kami lakukan. Yang pertama yaitu mengenai lokasi tempat usahanya yang kurang strategis, lalu kurangnya APD dalam proses pengerjaan bagi para karyawan. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran kurang maksimal. Yang keempat, hanya terdapat satu area untuk proses pengerjaan. Lalu ada sumber daya manusia yang kurang berpengalaman. Yang terakhir, yaitu kurang memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Jadi dari hasil analisa strength dan kekuatan dan kelemahan ini, kita akan memberikan bobot dan rating. Ya, jadi di mana bobot ini dihasilkan dari signifikansi dari poin-poin dari kekuatan dan kelemahan tersebut. Lalu kita memberikan rating. Nah, rating ini didapatkan dari tingkat kepentingannya. Jadi seberapa penting sih poin-poin dari kekuatan dan kelemahan ini tersebut. Nah, setelah itu kita akan mencari yang namanya skor. Yang mana skor ini kita dapatkan dari bobot kali rating. Jadi ini Zoom loh. untuk total skor kekuatan CV Kava kita mendapatkan nilai 2,38. Untuk skor kelemahannya kita mendapatkan 0,69 ya. Jadi total skornya adalah 3,06 yang dimana nanti hasil-hasil skor ini akan digunakan dalam diagram dan metrik selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada matrik EV, yaitu external factor evaluation, ya, di mana dalam external factor evaluation ini kita melihat peluang dan ancaman ya bagi CV Kava ini. Ya, jadi yang kita lihat peluang yang dimiliki oleh CV Kava ini ada potensi pasar yang banyak diminati karena bidang usahanya itu khususnya di Kota Batam ini menjadi hal yang baik karena Kota Batam merupakan kota yang sedang berkembang dan konstruksi bangunan itu ada di mana-mana. Ya, lalu peluangnya yang kedua adalah pelatihan internal untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi CV Kava ini harus melakukan pelatihan-pelatihan internal untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Lalu peluangnya CV Kava ini bisa membuat inovasi-inovasi baru mengenai desain baru. Lalu membangun hubungan baik dengan pelanggan tetap. Untuk ancamannya itu sendiri yaitu adanya kompetitor baru ya. Jadi setiap usaha apabila ada kompetitor baru yang menjual atau memberikan jasa dan produk yang sejenis, maka itu merupakan ancaman bagi usaha itu sendiri. Lalu yang kedua ada kenaikan dari harga bahan baku, pembatalan pesanan oleh konsumen, lalu ada permintaan desain baru oleh konsumen ya. Dan hasil-hasil eksternal observasi ini kita juga memberikan bobot dan rating ya, di mana kita mendapati total skor untuk peluang yaitu 2,38, total skor untuk ancaman itu 0,57 dengan grand totalnya itu 2,95. Ya, setelah kita mendapatkan hasil tadi, mendapatkan hasil grand score dari masing-masing EV, internal factor evaluation dan external factor evaluation, kita dapat melihat matriks IE dari CV Kava ini. Ya, jadi di sini ada 9 kotak, di mana setiap kotak ini mempunyai arti masing-masing. Ya, kalau kita lihat dari sumbu X-nya itu dari rendah, menengah sampai tinggi. Ya, kita lihat dari sumbu Y-nya itu rendah, menengah, tinggi, sumbu X-nya itu lemah, rata-rata dan kuat ya. Jadi
untuk nilai hasil skor yang kita dapati sebelumnya, yaitu nilai tertimbang IV-nya, kita mendapati skor 3.06, yaitu 3.06 ini berada di posisi kuat, ya. Lalu nilai EV-nya yaitu 2,95, ya. Dengan nilai 2,95 ini kita mendapatkan hasil di menengah, ya. Jadi secara overall kalau kita dapat menarik garis dari sumbu X dan sumbu Y, posisi CV Kava saat ini adalah di posisi nomor 4, ya. Jadi bisa kita lihat di posisi nomor 1, 2, dan 4 ini merupakan usaha yang sedang berkembang dan akan berkembang lagi, ya, dan dapat bisa berkembang lagi dengan meningkatkan peluang-peluang yang ada. Oke. Setelah itu kita membuat yang namanya kombinasi strategi matriks SWOT, ya. Di mana di sini ada opportunity dan threats, ya. Jadi di situ juga ada strengths dan weakness, ya. Jadi hasil-hasil skor tadi kita tambahkan, ya. Strategi SO-nya 2,38 ditambah 2,38 dan mendapatkan hasil 4,76, ya. Jadi kalau strategi weakness dan opportunity-nya itu nilai weakness-nya 0,69 ditambah dengan nilai opportunity 2,38 sama dengan 3,07. Ya, kalau kita melihat strategi dari strength dan threat-nya itu mendapatkan hasil skor 2,95, strategi weakness dan trade-nya itu mendapatkan skor 1,26. Jadi dari sini kita bisa melihat strategi SO lah yang memiliki nilai tertinggi, di mana strategi ini yang harus digunakan oleh CV Kava untuk meningkatkan usahanya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat juga di sini ada namanya diagram analisis SWOT, ya, di mana ini adalah hasil skor, ya. Jadi hasil dari total kekuatan dikurangi oleh hasil dari kelemahan itu mendapatkan hasil 1,69. Lalu nilai dari peluang dikurangi nilai dari ancaman, kita masih mendapatkan nilai 1,81, yang dimana nilai-nilai ini masih berada di nilai positif, ya. Jadi makanya saat ini posisi CV Kava ini berada di kuadran 1. Jadi berdasarkan dari hasil pengolahan data yang kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwasanya dari faktor internal CV Kava memiliki nilai kekuatan 2,38 dan kelemahan 0,69. Maka usaha CV Kava ini mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahannya sendiri untuk melakukan strategi pengembangan usahanya. Jadi strategi pengembangan usahanya itu dengan memanfaatkan seluruh kekuatannya yang dimiliki untuk merebut dan mendapatkan peluang pasar, ya. Lalu selanjutnya dari faktor eksternalnya, CV Kava juga memiliki nilai peluang yang lebih tinggi, yang dimana nilai tersebut adalah 2,38, sedangkan nilai ancamannya itu hanya 0,57. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwasanya peluang dari CV Kava untuk mengembangkan usahanya lebih besar. Berdasarkan hasil dari matriks IE ini, CV Kava berada di posisi keempat, yang berarti grow and build strategy, ya. Jenis strategi yang direkomendasikan dari hasil pengolahan data kami dan analisa kami adalah pertumbuhan integrasi vertikal, ya. Jadi di mana strategi ini dilakukan dengan cara menyesuaikan harga, mengembangkan produk lama, menambah kualitas produk, dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Jadi sekian presentasi hasil penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.